Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Iman Putri dengan NIM S1G1200011. Prodi Ilmu Komputer, jurusan MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing berguna sebagai model yang ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Perlu diketahui, sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel yang tersusun berupa pita, yang mana dapat bergerak secara maju atau mundur. Panjang pita pada mesin Turing tak terhingga, yang mana untuk setiap sel dalam pita tersebut berisi 0, 1, atau bahkan kosong atau empty space. Di atas salah satu sel pita tersebut terdapat head yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan dan bisa membaca simbol yang tertulis pada sel. Walaupun memang mesin Turing ini pada prinsipnya bekerja secara sederhana, tetapi mesin ini bisa melakukan algoritma komputer apapun, tidak peduli seberapa rumit dan kompleks algoritma tersebut. Mesin Turing dapat melakukan sebanyak 3 operasi dasar. Yang pertama, read, membaca simbol pada square di bawah head. Yang kedua, edit, mengubah simbol dengan menulis simbol baru atau menghapusnya. Yang ketiga, move, memindahkan pita ke kiri atau ke kanan sebanyak 1 square. Berikut ini beberapa perbedaan antara mesin Turing dengan finite automata dan pushdown automata. Mesin finite automata, start data strukturnya NA, deterministiknya ya. Mesin pushdown automata, start data strukturnya less in first out atau LIFO, deterministiknya tidak. Ketiga, machine, Turing machine. Start data structure infinitive type dan deterministiknya ya. Sejarah mesin Turing. Orang yang berjasa dalam menciptakan mesin Turing adalah Alan McPherson Turing, biasa dikenal dengan Alan Turing. Seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Alan Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Dirinya berkuliah di Cambridge University dan tertarik dengan buku bacaan tentang sains dan matematika. Karena memiliki bakat luar biasa di bidang sains dan matematika, di tahun 1930 Alan Turing berhasil memberikan gagasan atau ide mengenai komputer digital guna melakukan pemecahan terhadap berbagai masalah. Ide tersebut diwujudkan dengan terciptanya mesin Turing atau Turing Machine yang menjadikan cikal bakal dalam komputer modern. Mesin Turing ditemukan di tahun 1936 oleh Alan Turing. Mesin ini dibuat untuk mendeskripsikan hal matematis dari perangkat yang sederhana, ternyata mampu melakukan model komputasi bahkan dalam ketidakterhitungan Exceeding problem atau masalah keputusan. Sejarah mesin Turing. Di sini dapat kita lihat gambar representasi mesin Turing. Keterangan tape adalah tempat diletaknya inputan yang berupa kata atau untai. Yang kedua, head, membaca dan menulis sel pita mesin Turing bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, finite state control atau VSC, yaitu otak dari TM diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple M, yaitu Q, S, G, S, F, B, dan alpha. Q yaitu himpunan hingga state, S alfabet input, G simbol pada pita, meliputi pula blank, S batai awal,
B. Simbol kosong atau blank bukan bagian dari S. Alpha sebagai fungsi transisi dan F state akhir. Gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi, yaitu alpha QIA sama dengan QJBX. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke status QJ, menulis B dan posisi baca atau tulis bergerak X yang berupa R sama dengan gerakan ke kanan atau L sama dengan gerakan ke kiri. Ini adalah contohnya. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Maka jadinya seperti yang ada pada gambar ini. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali terhingga atau finite control. Yang kedua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak terhingga atau ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Pada keadaan awal, N-sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2, dan sebagainya. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. FSA mesin Turing. Yang pertama, pita masukan hanya dapat dibaca. Yang kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan. Yang ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan bandingkan dengan tempat menyimpan PDA yang hanya dapat diakses sebagai stack. PDA, mesin Turing. 1. Pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Kedua, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Ketiga, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. 3. Menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh string dalam L misalnya 01, 0011 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. 2. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. 3. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. 4. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. 5. Geser head ke kanan akan diperolehi 0 paling kiri. 6. Kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulan string masukan tidak dikenali jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Sebuah contoh mesin Turing dapat dibangun untuk melakukan komputasi sederhana yang definisikan seperti ini. Tentukan ada berapa banyak angka 1 dalam sebuah string berbentuk 0111 110 atau rangkaian angka 1 yang didahului dengan 0 dan diakhiri juga dengan 0. Apakah berjumlah genap atau berjumlah ganjil? Jika angka 1 di antara dua angka 0 berjumlah genap, tulis sebuah angka 0 pada salah satu sel dari tape mesin Turing.
Jika angka 1 di antara dua angka berjumlah ganjil, tulis sebuah angka 1 pada salah satu sel dari tape mesin Turing. Untuk menyelesaikan masalah komputasi ini, kita buat 3 buah tape bagi mesin Turing, yaitu sun, even, dan odd. Di samping itu kita buat sekumpulan aturan transisi yang digunakan oleh mesin Turing ini untuk melakukan proses komputasinya. Aturan-aturan transisi tersebut dapat dituliskan demikian. Jika mesin Turing berada pada status start dan membaca simbol 0 pada tape, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi status even. Ganti simbol 0 pada tape dengan blank atau hapus simbol 0 pada tape dan bergerak ke kanan satu sel. Jika mesin Turing berada pada status even dan membaca simbol 1 pada tape, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi status odd. Ganti simbol 1 pada tape dengan blank dan bergerak ke kanan satu sel. Jika mesin Turing berada pada status odd dan membaca simbol 1 pada tape, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi even, ganti simbol 1 pada tape dengan blank, dan bergerak ke kanan satu sel. Jika mesin Turing berada pada status even dan membaca simbol 0 pada tape, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi halt, ganti simbol 0 pada tape dengan 0, dan tetap pada sel tersebut atau tidak perlu berpindah ke kiri maupun ke kanan. Jika mesin Turing berada pada status odd dan membaca simbol 0 pada tape, lakukan hal berikut. Pindah status menjadi halt, ganti simbol 0 pada tape dengan 1, dan tetap pada sel tersebut. Palindrom itu adalah berasal dari bahasa Yunani palindromos, as a palindrome. Palindromos adalah kata atau kalimat yang sama dieja maju atau mundur, bacaan yang sama dieja pada kedua arah. Sebagai contoh sederhana adalah beberapa kata yang sederhana, yaitu rotor, rotator, sisik, madam, resistor, level, dan lain-lain. Untuk contoh lain, yaitu kalimat palindrom adalah no lemon, no melon, no devil left on, swap code for a janitor fruit in a jar of dog paws, dan lain-lain. Di bawah ini adalah graf dari palindrome detector, merupakan sebuah simulasi mesin Turing yang berfungsi untuk mendeteksi kata palindrom yang diinput oleh user. Kata atau untayan dibentuk masih terbatas pada penggunaan huruf A dan B. Contoh kata yang dibentuk adalah A, B, AA, DB, AA. A. Untuk kata yang tidak termaksud dalam palindrom, dan BA, BBA, kata yang termaksud dalam palindrom. Pemrograman sederhana jenis mesin Turing ini tidak sesulit yang dibayangkan, di mana sebenarnya pemrograman ini akan membentuk graf transisi tape terdiri dari 5 tupel rangkaian pada setiap baris dengan format seperti ini. State karakter, state baru, karakter baru, arah, yaitu 1 underscore 2 pagar lebih besar 2A 3A lebih besar. Karakter underscore dapat digunakan untuk menunjukkan kosong atau blank. H untuk menunjukkan sebagai state berhenti atau halt. Sisik kanan transisi, dan kecil dan besar untuk menunjukkan arah masing-masing bergerak ke kiri atau ke kanan. Kesimpulannya, mesin Turing ditemukan oleh Alan Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti IDID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dalam sebuah himpunan terhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah
berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan ditempatkan pada sel-sel tape yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan pada awalnya menambah simbol khusus yang dinamakan blank. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.